Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunyati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Paningrum yang saya hormati, kepada Ibu Sri Hapsari sebagai calon guru penggerak serta Dewan Guru SDN Klecar Gunang yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara atau kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dalam rangka tugas dari calon guru penggerak. Semoga dengan rahmat Allah acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Dan acara yang keempat kegiatan inti. Dan acara kelima penutup. Marilah pada kegiatan pada siang hari ini yang berupa diseminasi budaya positif di sekolah SDN Klecar Gunang khususnya, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Alaniyatul Sholihah, Alaniyatul Fatihah, Al-Fatihah. Terima kasih, semoga saja dengan bacaan suratul Fatihah tadi dapat membuat lancarnya acara pada siang hari ini. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Nur Syafaati SPD. Kepada Ibu Siti Nur Syafaati SPD saya persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa dan tanah
yang telah bersedia memimpin lagu kebangsaan Indonesia Raya tadi. Dan untuk acara yang selanjutnya, acara ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Paningrum SPD SD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN Belajar yang saya hormati, terutama untuk Bu Sri Harsari selaku CGP Angkatan 9 yang kita banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya nanti di akhir hari akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu guru mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Bu Sri Harsari selaku CGP, yaitu dalam rangka diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif di sekolah. Kami berharap dukungan serta support ya Bapak Ibu semua, sehingga diharapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, baik serta berdampak positif bagi kemajuan pembelajaran dan pendidikan di SDN Belajar Benar. Kami juga berharap agar Bapak Ibu semua yang belum mengikuti CGP untuk terus berupaya meningkatkan kualitas diri demi kemajuan pembelajaran dan peningkatan pendidikan di SDN Belajar Benar ini. Kita tidak perlu patah semangat ya, misalkan pernah gagal itu tidak masalah, yang penting selalu mencoba untuk terus maju seperti itu. Dan kami juga berharap agar Bu Sri Harsari bisa mengajak teman-teman semua, karena memang guru penggerak diharapkan bisa menggerakkan seluruh elemen di sekolah, seluruh warga sekolah ya, tidak hanya Bapak Ibu guru tapi juga anak-anak serta masyarakat di lingkungan sekolah seperti itu. Dan kami juga berharap Bapak Ibu bisa ikut mendukung dalam rangka ini penyebaran budaya positif di sekolah. Jadi semua yang sudah kita laksanakan, semua program-program yang tentunya positif, kami harapkan Bapak Ibu guru juga bisa menyampaikan ke anak-anak serta memantau pelaksanaannya agar hasil yang kita peroleh nanti bisa sesuai harapan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Berharap agar Bu Sri Harsari bisa mengikuti rangkaian kegiatan CGP dari awal sampai akhir sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Selain itu juga Bapak Ibu guru yang lain bisa mengikuti hal-hal positif yang telah dilakukan Bu Sri Harsari serta mengambil pelajaran dari itu semua. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yaitu dari Ibu Paningrum SPD. Untuk acara selanjutnya yaitu kegiatan inti berupa pemaparan tentang diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Harsari SPD selaku calon guru penggerak. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak Ibu Guru. Tetap semangat ya. Semangat. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Gajah Bruna, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru. Semoga hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang kelas 3 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Di siang ini saya akan memaparkan tentang diseminasi, pemahaman dan penyebaran budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum kita mulai, sudah pisang buah alpukat. Belinya di pasar apa? Selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Mari kita belajar bersama. Semoga dengan kita belajar bersama kita dapat mendapatkan ilmu yang nantinya bisa bermanfaat. Maaf ya Bapak Ibu Guru, saya di depan di sini bukannya orang yang paling pintar, tetapi ini karena tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu untuk memaparkan tentang budaya positif. Di sini kita saling sharing dan berdiskusi tentang budaya positif. Kan saya calon guru penggerak angkatan 9, yang mendampingi saya ini adalah Bu Dina Marta Olaningrum sebagai fasilitator dan Bapak Ari sebagai pengajar praktek. Bapak Ibu Guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Sebelumnya itu, kita akan membahas tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid ini dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif ini meliputi 7. Bagian yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pastinya Bapak Ibu Guru sudah caranya ngomong kelotok ya, profil pelajar Pancasila. Ini ada berapa elemen profil pelajar Pancasila Bapak Ibu Guru? Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ini biasanya Bapak Ibu Guru hafalnya kalau dinyanyikan. Ini siapa
sebelum kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Lin yang sudah memimpin pembahasan. Di situ pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar berdiferensiasi? Oh, belum tahu pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Nah, saya ini kan menyebarkan pemahaman tentang disiplin positif ini yang saya pelajari pada guru penggerak, ini kan modul 1.4. Sedangkan pembelajaran yang berdiferensiasi ini baru hangat-hangatnya saya pelajari, yaitu pada modul ini 2.1. Berarti Bapak Ibu sebagian besar belum tahu pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, nantinya kita akan sharing. Nah, ini cuma memberi gambaran saja. Kalau pembelajaran yang berdiferensiasi ini pasti di kelas Bapak Ibu guru itu kan anak-anaknya mempunyai karakteristik yang berbeda apa ya kode? Berbeda. Nah, penyampaian pembelajarannya sama apa beda? Sama ya. Orang tidak anak satu caranya beda, anak yang lainnya beda, enggak ya, pasti sama ya. Pembelajaran yang berdiferensi ini adalah pembelajaran dengan karakteristik anak murid yang berbeda. Kadangkala itu anak kita kan ada yang menerima pelajaran dengan cepat, maksudnya terus mengertilah. Terus ada anak yang menerimanya lambat. Nanti kita akan memberi pemetaan pembelajaran di situ. Nantinya ada cara-cara tertentu dengan cara pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk lebih lanjutnya besok-besok sharing lagi ya, Bapak Ibu guru ya. Ini cuma ya seperti itu. Di dalam kelas kita kan ada karakteristik peserta didik yang berbeda. Itu intinya. Terus disiplin positif ini dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Mesti ada kata disiplin, kita diharuskan untuk patuh. Seperti itu pemikiran kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau kita terapkan disiplin positif, kita mengacunya pada nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu guru ada yang tahu nilai-nilai kebajikan? Jenenge kebajikan ndak sing apik ya, yang bagus-bagus. Iku contohnya apa ae ya? Nilai-nilai kebajikan. Jujur termasuk tidak? Jujur. Dengan Bapak Ibu guru saling menghormati tidak? Menghormati, menghargai, disiplin, seperti itu ya, nilai-nilai kebajikan universal. Tetapi kalau disiplin positif ini diharapkan memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu berarti motivasi yang ada di dalam diri, berarti yang tumbuh di dalam diri sendiri, bukan motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu nantinya muncul dari luar.
Terus disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertugas untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Ini bahasa Inggris ini protes. Bertahan hidup yaitu bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya rumah, kesehatan, makanan dan sebagainya. Terus kebutuhan biologis ini sebagai dari proses reproduksi, perasaan aman. Murid juga memiliki kebutuhan dasar manusia termasuk bertahan hidup. Terus yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhannya bersifat psikologis. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini Bapak Ibu guru ya, murid kita ini juga memerlukan kebutuhan dasar manusia yang berupa kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya kalau di dalam kelas anak-anak kadang membawa bekal ya, bekal nasi itu loh. Kadang kan ada yang membawa, ada temannya yang tidak membawa. Kadang yang tidak membawa ini, misalnya Dodi, tidak membawa bekal, dia mengambil bekalnya Ani. Otomatis ada kejadian itu kan Ani melapor kepada wali kelas. Otomatis tindakan wali kelasnya mengkoordinasi dengan orang tua. Dodi kok mengambil bekal Ani, ini kan terus otomatis Bapak Ibu guru ini kan berkoordinasi dengan orang tua. Kenapa ini kok dilakukan oleh Dodi ya? Otomatis ibunya nanti akan membawakan Dodi bekal agar tidak mengambil bekal temannya. Nah, Dodi ini kan akhirnya mendapatkan bekal, mendapat perhatian dari ibunya. Itulah yang dinamakan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang kepada ibunya. Terus yang selanjutnya yaitu penguasaan. Kebutuhan dasar manusia yang berupa penguasaan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, ia ingin menjadi pemimpin dan suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan akan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Pasti Bapak Ibu guru pernah melihat anak didiknya di kelas itu merasa ada yang lebih kuat, ada tidak? Ada guys, berkuasa aku lebih hebat, jadi pemimpin di kelas disegani. Untuk kelas Bu Sri, kelas 5 itu ya ada banyak sekali itu. Nah, di sini itu anak yang ingin berkuasa merasa hebat ini contoh dari kebutuhan dasar manusia yang berupa penguasaan. Terus kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu kebebasan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan kebebasan ini akan merasa yang pertama mandiri. Bukan mandi sendiri ya, mandiri. Berarti melakukan sesuatu sendiri. Terus suka mencoba hal baru. Terus tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Itu kebutuhan dasar manusia yang berupa kebebasan. Selanjutnya yaitu kesenangan. Anak-anak juga memiliki kebutuhan kesenangan. Selain anak-anak juga ibu guru ya memiliki kebutuhan kesenangan ya. Iki senengane traveling, jalan-jalan.
motivasi perilaku manusia. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini yang terjadi pada murid-murid kita. Murid itu melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Pasti ada. Contohnya jam 6:30 sholat duha. Nek telat, pikiran waduh, nek telat gak dihukum Pak Yasir ya. Ini contohnya motivasi perilaku manusia yang ada pada diri murid ini karena dia takut dihukum. Tapi itu merupakan motivasi ekstrinsik karena ada dorongan dari luar. Wah, aku nek dihukum piye? Seperti itu. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin hanya berkeinginan untuk mendapatkan imbalan. Misalnya, ini murid Bapak Ibu guru di kelas mengerjakan PR dan mendapat nilai yang bagus. Aku ben nilaiku bagus, aku bentuk reward penghargaan untuk permen dari Bapak Ibu guru untuk imbalan. Nah, itu juga merupakan motivasi ekstrinsik. Dia melakukan sesuatu dengan baik tetapi mengharapkan imbalan. Terus yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini yang perlu ditanamkan oleh Bapak Ibu guru ya. Murid itu melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Nilai kebajikan mana termasuk apa saja Bang ya? Nah, termasuk jujur tadi, saling menghormati, menghargai. Berarti Bapak Ibu guru masih fokus ya. Ini termasuk motivasi intrinsik yang harus tetap dikembangkan. Terus ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Jenis gagal itu yang jelek. Ini ada hukuman. Hukuman ini biasanya menyakitkan. Iya apa tidak Bapak Ibu guru? Iya ya, biasanya menyakitkan kalau hukuman. Terus rasa tidak nyaman. Murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Biasanya melakukan kesalahan disembunyikan. Malah biasanya itu menuduh teman yang lain. Itu loh, yang melakukan itu kok Pak, oleh aku kok Pak. Biasanya seperti itu. Dia itu menyembunyikan. Itu kalau kita melakukan disiplin dengan hukuman. Terus yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan ini sebetulnya tidak efektif. Karena apa? Termasuk motivasi apa mau? Penghargaan, memberikan penghargaan mau. Motivasi ekstrinsik yang datangnya dari luar. Terus yang kedua merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Ini termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Otomatis dengan ada identitas gagal, nantinya ada identitas yang sukses. Kalau sukses itu adalah yang lebih baik. Ini dengan dua cara, yaitu konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kan pasti tadinya sudah disepakati. Anak-anak melakukan apa, nanti konsekuensinya apa, seperti itu. Murid-murid lebih menghormati peraturan. Di dalam kelas kan ada peraturannya. Nah, nanti konsekuensinya apa? Perlu monitoring berkelanjutan dan stimulus respon. Ini konsekuensi. Terus yang kedua adalah restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kalau menggunakan restitusi itu
anak nanti bertanggung jawab apa yang pernah ia lakukan. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ini nanti ada pemecahan masalahnya. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus yang ketiga ada teori kontrol. Teori kontrol ini salah satunya Bapak Ibu guru tangannya ada dua ya. Nah, kita coba kepalkan tangan kita dua-duanya ya. Itu teman yang di sampingnya coba berusaha untuk membukanya. Nah, boleh apa tidak? Boleh. Oh, tidak boleh. Dengan tidak boleh kok dibuka boleh, tidak boleh. Oh, tidak boleh. Boleh. Kenapa kok tidak boleh dibuka itu? Bulan. Oh, ada uangnya. Dengar nggak bulan ini duitnya akeh. Teori kontrol ini adalah contohnya tadi kita mengepalkan tangan dibuka oleh orang lain, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau tidak boleh ini kan pasti punya alasannya, makanya dia tetap mempertahankan agar tidak bisa dibuka oleh orang lain. Dan yang bisa mengontrol dibuka atau tidaknya siapa? Diri kita sendiri. Makanya orang lain itu tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Nek yo mbah yo nek guna-guna ya. Wah, itu. Nah, teori kontrol seperti itu. Tidak yang gagal apa yang sukses ya? Gagal. Terus nek konsekuensi? Sukses. Nek hukuman tadi pasti menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau konsekuensi, murid menghormati peraturan, perlu monitoring berkelanjutan dan stimulus respon. Sekarang kita membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Di sini ada beberapa peristiwa nih Bapak Ibu guru. Kita lihat yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau ini termasuk apa ini? Konsekuensi apa hukuman Bapak Ibu? Yang nomor 1 ini. Nek misalnya kan ada murid Bapak Ibu guru yang terlambat, terus disuruh mencatat 100 kali membuku, nulis sampai 100 kali. Itu hukuman apa konsekuensi? Ya, nanti dilihat jawabnya bersama-sama ya. Berarti nomor 1 setuju apa Pak? Hukuman. Pak Kiai ini ngapa ya? Kok arek delok jawabannya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kon mlayu iki kon lari. Apa iki? Hukuman apa konsekuensi? Oh, 2 kali tak kesepak ya. Ya daripada 10 kali ya. Aman malah saya. Aman, marai badan menjadi sehat. Lari pagi. Sore esuk jangan tuh lari 2 kali. Itu ya. Terus Terus yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bukan push up. Cuma alasannya biar sehat mungkin ya. Apa? Konsekuensi atau hukuman? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nek nomor 1 nang apa ya? Konsekuensi atau hukuman ya? Kita lihat bersama-sama nih Bapak Ibu guru, ini jawabannya. Untuk yang pertama mencatat 100 kali ini adalah konsekuensi.
Terus yang kedua, lari lapangan basket sebanyak 2 kali hukuman, tapi hukuman yang mendidik biar sehat. Terus yang ketiga, konsekuensi. Keempat, hukuman. Yang kelima, konsekuensi. Alasannya apa? Kok iso hukuman iso konsekuensi mang piye bedane? Kalau saya, Iya, bener. kalau saya menilai dari kalimat-kalimat itu, kalau yang konsekuensi itu tidak berupa physically, artinya melakukan sesuatu yang membuat dia itu apa ya namanya, konsekuensi pada dirinya seperti itu loh. Kalau yang hukuman itu kalau di sini contoh ini lebih ke fisik, lari yang dia melakukan aktivitas lari ya, terus yang push up itu kan membutuhkan apa namanya, fisik, tenaga kerja seperti itu. Tepuk tangan untuk Buno Safaati. Nah, ini betul. Hukuman itu biasanya menggunakan fisik, beda dengan konsekuensi. Ya kesel. Makanya Karena saya seperti ini, konsekuensi saya harus gini. ya gitu. Biasanya nek konsekuensi itu kesepakatan ya bersama. Biasanya itu. Sekarang pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Yang pertama adalah restitusi. Ini adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pengertian dari restitusi. Dan cirinya yang pertama, ini bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Pasti anak-anak pasti pernah melakukan kesalahan. Untuk langkah restitusi itu bukan menebus kesalahan, tetapi belajar untuk apa? Belajar dari kesalahan itu, nantinya akan mencari solusi agar tidak melakukan kesalahan lagi. Terus memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Contoh misalnya, apakah bisa memperbaiki masalah ini, ditawarkan. Anak-anak mempunyai masalah, ditawarkan, orang dipaksa, mudah menyakitkan. Tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Siswa yang sering tidak mengerjakan PR, kita sebagai bapak ibu guru sebagai penghukum, ini bapak ibu guru sebagai penghukum, biasanya ayo berdiri di depan kelas. Nah, bapak ibu guru sebagai menghukum, terus marah-marah, orang kerja PR lapor nggane omah diseneni. Iki bapak ibu sebagai penghukum. Terus ada konsekuensi. Kalau konsekuensi ini bapak ibu guru ini lebih halus lagi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR, misalnya dikerjakan nanti setelah istirahat, lebih ke halus ini. Terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Karena konsekuensi itu biasanya dibicarakan dulu di dalam kelas. Misalnya tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Terus yang ketiga ada restitusi. Kalau dengan langkah restitusi ini, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Pastinya bapak ibu guru sudah mempunyai keyakinan kelas kan? Di dalam kelas mempunyai keyakinan kelas? Sudah dibentuk kan? Sudah. Oh ya sudah, terima kasih, bagus. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Sekarang 5
posisi kontrol restitusi. Ini posisi Bapak Ibu guru yang pertama bisa penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasus, jika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ada murid yang tidak memakai atribut upacara. Yang pertama ini Bapak Guru, kalau sebagai penghukum, mesti kan berkata-kata seperti ini. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini kalau Bapak Ibu guru sebagai penghukum, barisan, ayo berdiri di depan barisan, seperti itu. Terus lebih lembut lagi, ini membuat rasa bersalah. Ditanyai lebih halus lagi, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu guru ini sebagai membuat rasa bersalah. Terus sebagai teman, ayolah yang tertib, buat gurumu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu kalau Bapak Ibu guru sebagai teman. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, pemantau ini biasanya ada konsekuensinya. Terus yang terakhir adalah manajer. Sebagai manajer, Bapak Ibu guru ini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Kira-kira kelima posisi kontrol ini bagi Bapak Ibu guru yang baik yang mana ya? Yang paling baik ini menurut Bapak Ibu guru, posisi yang mana yang paling baik ini? Ini yang saya pelajari di modul 1.4 ini diharapkan Bapak Ibu guru itu sebagai manajer. Tapi kenyataannya kadang banyak yang sebagai penghukum ya. Ini ilmu yang saya dapatkan itu Bapak Ibu guru diusahakan sebagai manajer. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Contoh di sini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kenapa? Kalau peraturan ada sanksi. Ada sanksinya. Terus agar di dalam kita mempunyai keyakinan apa itu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kok kudu nganggo helm itu keyakinan kita apa? Itu merupakan peraturan, tapi di dalam keyakinan kita kan pasti menggunakan helm untuk keselamatan, biar selamat. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Peraturannya kan menggunakan masker dan mencuci tangan, tapi keyakinannya itu kesehatan. Bapak Ibu guru. Sekarang adalah kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini Bu Sri punya videonya. Sebentar ya. Dari pembuatan keyakinan kelas yang saya buat ini cuma contoh ya. Bapak Ibu pastinya lebih bisa. Ini contoh, bukan tidak harus benar ini contoh.
satu contoh dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu kita akan tentang segitiga restitusi. Namanya segitiga berarti terdiri dari 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini murid itu tidak langsung disalahkan. Itu namanya menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan murid. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita semua pasti memiliki keyakinan internal yang ada di dalam diri kita. Tadi dituangkan dalam keyakinan kelas. Ini bila ada murid kita yang melakukan kesalahan, kita menggunakan segitiga restitusi. Di sini ada contoh segitiga restitusi, yaitu kasusnya Aisyah tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Ini contoh ya, ada kasus di dalam kelas. Pasti Bapak Ibu guru banyak yang menjumpai mencontek temannya. Otomatis yang dicontek kan marah, tidak terima. Terus untuk mengatasi tersebut, Bapak Ibu guru melakukan segitiga restitusi. Ini contohnya. Demikian contoh dari segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan. Berarti kita sebagai guru tidak langsung menyalahkan siswa. Kita harus menanyakan mengapa mereka berbuat seperti itu. Pasti ada alasannya. Melalui 3 tahap tadi ya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya diskusikan pada kesempatan hari ini tentang budaya positif yang ada di sekolah. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau memberi tanggapan atau masukan.
ada apa tidak ya? Cukup? Cukup ya. Terima kasih nih Bapak Ibu Guru sudah menyempatkan diri untuk mengikuti pemahaman dan penyebaran tentang disiplin positif ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya saya berikan kepada pembawa acara. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu Guru ya. Demikian tadi akhir acara yaitu kegiatan inti yang berupa pemaparan tentang budaya positif di sekolah yang telah disampaikan oleh Ibu Sri Harsari Ekawati SPD SD selaku calon guru penggerak. Semoga saja kita semua sebagai dewan guru dapat mengambil nilai-nilai positifnya dalam pembelajaran kita terhadap peserta didik kita. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum